Gadis ini secara tak sengaja membunuh alien karena panik. Namun yang tidak ia duga, pisau itu menusuk tepat di kepalanya. Ini adalah pertama kalinya ia melihat makhluk seperti itu. Ketakutan, ia segera berlari menjauh, menatap tubuh alien yang tergeletak di lantai. Yang ia rasakan hanya rasa takut yang dalam. Namun sebelum sempat menarik napas, tiba-tiba terjadi keributan dari luar rumah. Gadis itu segera bersembunyi di balik lemari. Lalu sebuah cahaya biru menyinari mayat alien itu. Mayat itu perlahan terangkat ke udara, lalu melayang sedikit demi sedikit menuju jendela. Setelah itu, sorotan cahaya yang menyilaukan menyala dari luar. Demi bertahan hidup, ia bergegas ke ruang bawah tanah. Tetapi begitu ia bersembunyi di balik dinding, alien lain masuk melalui jendela. Dengan menahan napas, ia berpindah perlahan ke sisi lain pilar, berharap pilar itu bisa menghalangi pandangan alien. Saat ia menyadari alien itu seolah tidak tahu keberadaannya, sebuah ide terlintas di benaknya, mengambil kesempatan untuk membunuh alien ini juga. Ia diam-diam merangkak ke bawah meja. Namun detik berikutnya, perasaan mengerikan menyerangnya. Saat itu juga, ia menyadari alien itu sebenarnya sudah tahu keberadaannya. Makhluk itu hanya mempermainkannya. Meski begitu, gadis itu mengumpulkan keberanian dan mengambil gunting untuk melindungi diri. Tetapi alien hanya melambaikan tangan, dan gunting itu seketika langsung terlepas. Putus asa, ia meraih album foto di dekatnya. Bahkan album itu juga langsung direbut oleh telekinesis alien. Namun saat alien itu melihat manusia-manusia di dalam foto, sesuatu tampak berubah di matanya. Memanfaatkan momen ketika alien lengah, gadis itu berlari ke atas dan bersembunyi. Ketika alien itu membuka pintu, ia tidak langsung mencarinya. Sebaliknya, alien itu mulai memperhatikan foto-foto di kamarnya, seolah sedang mencari petunjuk penting. Ketika alien itu fokus mempelajari foto, dia mencoba melancarkan serangan mendadak. Saat gadis itu berusaha berdiri, dalam kondisi linglung, ia melihat keluar jendela. Cahaya merah besar tiba-tiba menyala, membuatnya terpaku di tempat. Alien itu perlahan mendekatinya, menatap mata gadis itu. Hingga semakin dekat, pupil matanya terus membesar. Lalu dari mulutnya memuntahkan sesuatu seperti bulu babi laut. Benda itu perlahan melayang semakin dekat ke bibirnya. Dan tepat saat itu, gadis itu terbangun dari seperti mimpi buruk. Namun semua yang baru saja terjadi terasa begitu nyata. Kemudian ibunya yang telah lama meninggal berjalan masuk melalui pintu. Air mata langsung mengalir di wajah gadis itu. Namun semakin tampak indah semuanya, semakin palsu juga rasanya. Kini ia akhirnya menyadari ada yang salah. Jadi dia memasukkan tangannya ke mulutnya sendiri dan memaksa mengeluarkan benda yang dimasukkan alien sebelumnya. Dan tepat saat itu dunia palsu di sekelilingnya seketika menghilang. Yang muncul kembali hanyalah kenyataan mengerikan yang selama ini ia hindari. Ia sadar semua ini belum berakhir, jadi ia dengan panik berlari lebih dalam ke hutan. Namun saat kabur, sebuah suara yang familiar tiba-tiba memanggil namanya. Dia menoleh, dan di sana berdiri versi lain dari dirinya. Tertegun, dia hanya menatap kosong pada kembarannya itu. Sebelum ia sempat bereaksi, versi lain dirinya menusukkan batang kayu tajam ke tubuhnya. Dan pada saat itu juga, alien tersebut telah sepenuhnya menyamar sebagai gadis itu.